Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kamila percaya bahwa setiap kita dalam keadaan yang sehat. Kamila juga dalam keadaan yang sehat. Kamila berdoa setiap kita semuanya dalam keadaan yang sehat juga. Oke, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan lagi. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Di hari Minggu ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami bertemu Papa Mama, untuk kami bertemu dengan kakak dan adik kami. Kami bersyukur Tuhan buat nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Oke, Kega Warrior, let's go. Ya, Kamila mau coba review lagi firman Tuhan minggu kemarin yang disampaikan oleh Kak Ocha ya. Kak Ocha menceritakan tentang kita harus melakukan kebaikan atau berbuat baik kepada orang tua kita, kepada keluarga kita di rumah. Nah, Kamila tanya nih, siapa yang sudah melakukannya? Wah, pasti semua sudah melakukannya. Tapi kalaupun ada yang belum melakukannya, jangan sedih ya. Kita masih punya waktu untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kita, kepada keluarga kita. Nah, hari ini Kamilda juga akan membawakan satu cerita dengan tema saling menolong, ya, saling menolong. Nah, di dalam Alkitab Kamila akan menceritakan satu kisah tentang seorang yang ditolong oleh teman-temannya. Firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai 37. Nanti karena ayatnya agak panjang, adik-adik bisa bacakan ya di rumah ya. Di situ Kamila mau ceritakan cerita singkatnya. Pada suatu ketika Tuhan Yesus sementara melakukan perjalanan bersama dengan murid-muridnya menuju ke Danau Galilea. Nah, pada waktu itu sementara mereka melakukan perjalanan ke Danau Galilea, ya, ada sekelompok orang yang mereka datang kepada Tuhan Yesus. Apa sih yang mereka lakukan? Ternyata sekelompok orang ini membawa seorang yang tuli, ya. Coba adik-adik, ya, orang yang tuli seperti apa sih kalau dia minta tolong? Kalau orang lain berteriak kepada dia, pasti dia sulit untuk mendengarkannya, ya. Dan juga bukan hanya tuli, ternyata dia juga gagap. Ya, dia bisa bicara tapi tidak jelas sehingga orang pun tidak mengerti apa yang dikatakannya. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sementara berjalan menuju Galilea, Danau Galilea, sekelompok orang itu membawa seorang yang tuli dan gagap ini. Lalu mereka katakan sama Tuhan, Tuhan, tolonglah orang ini. Ya, tolong engkau jamah orang ini supaya dia bisa sembuh. Adik-adik, coba kita pikirkan, apakah Tuhan Yesus mau menolongnya? Tentu, di dalam firman Tuhan ceritanya katakan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus ya menyuruh semua orang ya meninggalkannya, dan Tuhan Yesus membawa orang yang tuli dan gagap ini ke tempat yang sepi, yang menyendiri. Lalu di situ Tuhan Yesus mulai menaruh tangannya di jarinya di telinga orang yang tuli ini, dan juga menaruh tangannya, jarinya di lidah, di mulut daripada orang ini. Nah, ketika Tuhan melakukan itu, Tuhan menengadah ke atas. Lalu dia katakan, Efata, artinya terbukalah. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Setelah Tuhan mengatakan demikian, orang yang tuli dan yang gagap ini, dia langsung bisa mendengar dengan jelas, dan dia juga bisa langsung berkata-kata dengan jelas. Nah, Tuhan memiliki hati yang menolong orang yang tuli dan gagap ini. Dia mau menolong orang yang gagap ini dan tuli ini, sehingga tidak hanya sekedar dia menumpahkan tangannya di atas kepala orang tersebut, tapi dia menyembuhkan dengan total. Adik-adik yang
Tuhan Yesus sayangi. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak hanya melakukan mujizatnya, tetapi Tuhan ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Tuhan mengasihi orang yang tuli dan gagap tersebut. Tuhan mau menolong orang yang gagap dan tuli tersebut. Nah, adik-adik, bukan hanya Tuhan sendiri. Kalau seandainya orang banyak tadi tidak membawa, atau sekelompok orang tadi tidak membawa orang tuli itu kepada Yesus, apakah dia bisa sembuh? Bisa saja, tetapi mungkin waktunya bisa lama. Tetapi dengan pertolongan mereka, ketika mereka membawa kepada Tuhan, maka orang yang tuli dan gagap ini bisa mendengar dengan baik, bisa berbicara dengan baik. Tuhan menunjukkan mujizat dan pertolongannya buat orang yang tuli dan gagap ini. Adik-adik, ada firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6, Kamila akan bacakan. Galatia pasal 6 yang ayat yang kedua berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Ya, bertolong-tolonglah. Tuhan Yesus katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling tolong-menolong. Nah, sebelum Kamila mengakhiri cerita hari ini, ada satu cerita singkat ya, cerita singkat tentang seekor semut dan juga seekor kepompong. Di mana pada suatu hari di suatu tempat di hutan yang rindang ada sekelompok hewan, termasuk di dalamnya ada semut, ada kupu-kupu, ada juga binatang-binatang yang lainnya. Mereka hidup di hutan yang rindang itu. Ya, ada yang hidup di atas dahan-dahan pohon, daun-daunan. Ya, mereka hidup setiap hari di hutan itu, yang rindang itu. Lalu suatu ketika turunlah angin tofan, badai yang sangat dahsyat. Nah, adik-adik, terjadilah kerusakan ya, baik itu di tanaman, pohon-pohon yang besar itu semua dahannya tumbang karena angin yang sangat kencang. Tentunya setiap binatang yang hidup yang menempel di daun-daunan atau dahan pohon itu akan berjatuhan. Ada yang mati, ada yang tidak bisa bergerak sama sekali ya. Nah, tapi pada waktu itu ada juga seekor semut. Dia aman. Kenapa dia aman? Karena dia berlindung, dia punya rumah di tanah, dia bisa buat rumah di tanah sehingga dia terlindung daripada angin badai. Pada keesokan harinya si semut ini berjalan-jalan, dia keluar, dia berjalan-jalan, lalu dia melihat di sebatang pohon, ada di dahannya ada seekor kepompong. Nah, kepompong ini dia sepertinya tidak berdaya karena apa? Dahan itu sudah rusak. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena dahan yang harusnya dia tinggalin sudah rusak. Ada apa yang dilakukan oleh si semut ini? Apakah si semutnya menolong kepompong ini? Tidak, adik-adik. Si semut itu dia mengejek kepompong. Wah, kamu nggak bisa kemana-mana, kasihan. Ya, memalukan sekali, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, si semut mengejek kepompong ini. Akhirnya dia pergi, dia tidak menolong kepompong tapi dia pergi dan dia melakukan hal yang sama. Dia juga mengejek binatang-binatang yang lain, hewan-hewan yang lain yang terkena musibah angin badai itu. Ya. Lalu suatu ketika si semut ini berjalan-jalan lagi ya, dia berjalan-jalan di taman. Tanpa dia sadari, dia jalan ya masuk ke sebuah tempat yang ada lumpurnya. Tapi dia nggak sadar, semut ini nggak sadar. Semakin dalam, dia semakin masuk ke lumpur itu. Dia tidak sadar bahwa nantinya dia akan ditelan oleh lumpur yang hidup itu, ya. Akhirnya dia minta tolong. Pada saat itu ada bersuara bahwa, wah, kamu mengalami kesulitan ya. Si semut lihat kiri kanannya. Suara apa itu? Waktu dia lihat ternyata ada seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Ya, indah sekali kupu-kupunya. Lalu si kupu-kupu bilang begini sama semut ini, saya itu
adalah kepompong yang waktu itu kamu ejek. Sekarang saya sudah menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang cantik. Saya bisa terbang kemanapun saya mau. Ya kasihan sekali, kamu tidak bisa kemana-mana, kamu ada di dalam lumpur itu. Adik-adik, saat itu juga si semut katakan sama kupu-kupu ini, "Kupu-kupu, maafkan aku sudah mengejek kamu waktu itu. Tolong aku kupu-kupu." Nah adik-adik, apakah si kupu-kupu ini menolong semutnya? Wah, akhirnya si kupu-kupu dia mau menolong semutnya. Beberapa saat kemudian dia bisa angkat semutnya dan semutnya bebas dari lumpur yang hidup itu. Semut bisa selamat karena apa? Berkat pertolongan daripada si kupu-kupu ini. Lalu si semut katakan sama kupu-kupu, "Maafkan, terima kasih ya karena kamu sudah menolong saya. Maaf karena waktu itu saya sudah mengejek kamu." Apa yang dikatakan oleh kupu-kupu? Tidak apa-apa, sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong. Sekarang kamu tidak boleh mengejek binatang-binatang lain lagi ya. Nah, dari saat itu si semut pun menjadi seekor semut yang baik. Dia tidak mengejek binatang-binatang yang lain lagi. Nah, apa yang Kamila mau katakan pada cerita hari ini ya? Tuhan Yesus juga katakan ya dalam firman tadi bahwa kita harus bertolong-tolong menanggung bebanmu. Kalau adik-adik melihat temannya susah, adik-adik harus menolongnya. Ya, kalau adik-adik melihat temanmu membutuhkan pertolongan, nggak boleh kamu tinggalin, nggak boleh adik-adik tinggalin, tapi adik-adik harus menolong temanmu. Ya, suatu saat jika adik-adik membutuhkan pertolongan temanmu pasti menolongmu. Ya, jadi hari ini Kamila mau mengajak kita semua, sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mau menunjukkan mujizatnya, menolong orang yang tuli dan gagap. Hari ini kita mau belajar bersama, kita mau menolong satu sama yang lain. Caranya bagaimana? Ya, walaupun dengan pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain, menolong teman-teman? Adik-adik bisa melakukan melalui doa. Setiap hari kita mendoakan teman kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita mendoakan teman kita yang mungkin dalam kesusahan, yang mungkin lagi sakit atau sebagainya. Kita bisa menolong dia melalui doa-doa kita. Ya, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk cerita firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menolong setiap kami hari demi hari. Kami boleh menjadi anak-anak yang mau punya sikap hati yang benar, menolong sesama kami, menolong teman-teman kami. Karena ketika kami menolong teman-teman kami juga akan ditolong oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan tetap hidup dalam hati kami senantiasa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.